application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang heboh ya, mengenai melesatnya suara PSI di real count. Wah, curang itu partai anak presiden, kan Kaisang ketua umumnya sekarang ya. Kemudian Gelora juga naik. Wah, curang itu kan kubunya Koalisi Indonesia Maju. Padahal mereka lupa, ada juga yang melesat, cuman nggak diberitakan, PKB. Ini yang saya mau bahas ya. Jadi sabar ya, dapat bagian semuanya. Tapi sebelum saya masuk sana, kita lihat dulu sebuah video ini yang menarik. Oke, ini kita lihat dulu lah video pemanasan ya. Aduh, lucu-lucu ini negeri kita ya. Sebentar nih videonya nih. Selamat buat Pak Prabowo dan mudah-mudahan akan bisa menjaga kehormatan, karena ini adalah kehormatan dari Badan Nasdaq. Ya sama, selamat, moga-moga menjadi pengabdian. Nah ini beberapa orang bilang bahwa ini adalah ucapan selamat kepada Pak Prabowo sebagai pemenang Pilpres. Padahal bukan lah ya. Ini ucapan selamat dari Anies Baswedan dan Caimin atas diberikannya pangkat kehormatan terhadap Pak Prabowo. Ya. Tapi bagus dong, walaupun kalau kita lihat Caimin agak kaku ya ngomongnya ketimbang Anies gitu ya. Tapi dibanding paslon yang 03 nggak kasih selamat tuh ya. Bahkan dari PDIP bilang nggak patut itu. Koni juga ngomong nggak sesuai dengan undang-undang anu dan anu. Pak TB Hasanuddin dari PDIP juga bilang nggak bisa itu purnawirawan begitu, bla 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 lah. Tapi yang dari paslon 01 ya ini saya puji ya, Anies Baswedan dan Caimin memberikan selamat kepada Pak Prabowo. Oke, nah kemudian, nah ini menarik juga nih. Nah, ternyata menjelang akhir Februari, ya pas akhir Februari deh ya, bisnis.com menurunkan berita, ada temuan baru. PKB dan PDI Perjuangan ternyata paling banyak melakukan serangan fajar. Jadi kalau yang teriak curang, tapi di sini ada temuan baru. PKB ya dari paslon 01 dong, PDI Perjuangan dari paslon 03 dong, paling banyak melakukan serangan fajar. Loh, bilang curang-curang mau hak angket, aduh mules perut saya. Lanjut. Nah, ini juga menarik ya. 3 caleg incumbent PDIP ya, mulai dari Arteria Dahlan yang kalau ngoceh itu kayaknya ganas banget gitu ya. Hingga Masinton Pasaribu terancam gagal ke Senayan. Tapi kita tunggu real count-nya. Tapi saya berdoa supaya gagal sih ya. Nyebelin sih sebabnya ya. Boleh dong, ini kan hak saya ngomong gitu. Memang nyebelin sih kalau dari kacamata saya. Tapi dari kacamata PDIP mungkin lucu ya. Nah, ini nih, nggak tahu kenapa nih. Saya kalau ngelihat mukanya Denny Siregar yang lagi begini gitu ya. Aduh, mau muntah juga saya gitu ya. Apa di sini? Baru-baru ini ya, MK itu menghapus ambang batas ya. Sekarang ini ambang batas parliamentary threshold itu 4%. Artinya di dalam pileg ini ya kan berbarengan ya Pilpres dan Pileg. Kalau ada partai yang
perolehan suaranya di bawah 4%, maka dia tidak akan bisa masuk parlemen atau tidak bisa masuk DPR. Nah, MK akhirnya menghapus ambang batas 4% itu. Ya. Siapa yang akan diuntungkan? Memang PSI yang sekarang ini lagi kebat-kebit bisa diuntungkan, Gelora bisa diuntungkan, dan lain-lain dah gitu ya. Intinya bukan hanya PSI saja, bukan hanya Gelora saja, dan masih banyak partai lain yang akan diuntungkan dengan dihapusnya ambang batas. Tapi bukannya yang sekarang, nanti 5 tahun lagi. Tapi dasar orang sirik ini ya, Denny Siregar ya, baser tukang nyinyir ya. Apa ini dia bilang? MK hapus ambang batas biar PSI bisa ikutan ke Senayan. Ini kan orang dengki gitu ya. Nggak tahu kenapa dia kesel banget sama PSI ya. Nggak tahu deh ya. Berarti sorry ya Denny ya, lu nyindir-nyindir lu kelihatan aslinya ya. Orang yang hatinya bengkok gitu ya. Catat aja ya. Padahal itu buat 5 tahun lalu, 5 tahun ke depan, bukan sekarang. Jangan nyolek-nyolek PSI. Saya bukan orang PSI ya, cuman ya saya belain boleh dong PSI ya. Kemudian, nah ini dia nih, ini menarik nih. Quick count indikator politik ya untuk Pilpres nih ya. Ini pada hari pencoblosan, sore-sorenya nih ya. Ya, jam berapa itu? Jam 19.20 ya, sudah malam sih ya. Kan ada beberapa lembaga survei. Saya ambil satu aja deh dari indikator politik. Prabowo dapat 57,8% ya. Ini kan namanya quick count. Sekarang kan real count-nya sudah sekitar 58, sekian. Ya pasti ada margin of error 1, sekian atau maksimum 2% lah kita bilang ya. Anies 25,6, Ganjar yang low bet 16%. Makanya Ganjar bilang, kamu percaya suara saya segitu? Saya nggak percaya sih, harusnya cuma 5% gitu ya. Nah inilah hasil quick count dari indikator politik. Pada hari yang sama, malam hari ya, quick count memang cepat sih ya, karena dia tidak harus mentabulasi 30 ribuan TPS. Ini cuma beberapa ribu lah gitu ya, dan itu bisa merepresentasikan ya. Nah itu pun Ganjar atau paslon 03 ini nggak terima, padahal dari survei-survei yang sebelumnya ya memang segitu-segitu aja. Nah ini kita lihat ya. Nah ini dia pada tanggal 14 ya. Kemudian di tanggal 19 kalau saya baca ininya ya, quick count-nya mungkin diupdate lagi. Ini kan 5 hari setelahnya. Jadi di sini disebut quick count final indikator. Prabowo naik kan tuh jadi 58,17 ya kan, sebelumnya kan di 57,8 ya. Ya nggak beda banyak ya. Nah, kita bandingkan, nah ini dia nih ya, hasil yang finalnya nih ya, di tanggal 19 Februari. Prabowo Gibran dapat 58,17. Yang mana sekarang dari real count ini sementara di sekitar 58,8. Anies Muhaimin di 25,38. Ganjar Mahfud di 16,46. Ya kira-kira segitu-segitulah. Jadi nggak terlalu beda banyak dengan hasil survei. Ini dia nih hasil survei sebelumnya. Beberapa hari sebelum pemilu itu sudah diprediksi bahwa contoh Anies terendah akan dapat 22,8, paling tinggi-tingginya dia dapat 27,0%. Prabowo Gibran ini beberapa hari sebelum pemilu ya, kira-kira seminggu deh ya, dirilis. Inilah survei terakhir dari indikator politik. Prabowo Gibran terendah katanya 51,6%, tertinggi 56,4%. Ganjar Mahfud terendah 19,2%, tertinggi 23,1%. Nah, yang Anies masuklah angkanya di situ ya. Nah, Prabowo yang diprediksi paling tinggi di 56,4 tapi melejit ke 58. Nambah 2%. Dari mana itu?
ya ada yang hilang itu dari suaranya Ganjar, dan sebagian juga ada yang hilang dari suaranya Anies kalau kita lihat dari sisi yang tertingginya. Oke? Jadi masing match lah ya. Jadi ya namanya survei scientific lah ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak percaya survei, ya terserah lu coy. Nah oke. Nah kita lihat quick count dari ini indikator. Tapi di sini quick count 86%. Mungkin yang suara baru terhitung kali ya, belum 100%-nya. PDIP dapat 16,68, Golkar dapat 14,75, Gerindra dapat 13,65. Ya. Di sini ini nih, ya. Hasil ininya. Quick count-nya waktu itu ya. Nah, di sini yang menarik, tak disangka-sangka Golkar menyalip Gerindra. Padahal sebelumnya, kalau menurut survei indikator nomor 1 PDIP, walaupun ada juga survei indikator yang bilang nomor 1 Gerindra, tapi karena saya pakai indikator politik, ya saya harus pakai tabel ini gitu ya. Jadi konsisten dia. PDIP nomor 3 ya, itu dia leading di perolehan suara. Walaupun nanti ketika dikonversikan menjadi kursi, nah itu nanti deh. Itu akan menarik. Kemungkinan Golkar yang cuma dapat 14,75 versi quick count, kursinya bisa sedikit lebih tinggi dari PDIP. Jadi secara jumlah kursi, itu beda ya. Nantilah saya terangin ya. Jumlah suara sama jumlah kursi kalau diterjemahkan. Karena ada faktor-faktor tertentu. Bisa-bisa dicurigai Golkar leading. Nah, ini pun nanti akan jadi protes. Tuh kan curang, Koalisi Indonesia Maju jadi pemenang Golkar dalam hal ini. Tapi menariknya, Gerindra yang menurut survei indikator politik harusnya nomor 2, bahkan di sini jadi nomor 3. Anda lihat tuh, cuma 13,65%. Ya. Nasdem dan PKS pun ya itu kayak tertukar gitu ya. Ya beda-beda tipis lah ya. PSI dan P3 yang di itunya berimbang di surveinya, tapi akhirnya P3 lebih unggul sedikit daripada PSI yang cuma dapat 2,87. Nah, disinilah survei sebelumnya Anda bisa lihat gitu ya, yang mana kalau kita lihat 3 besar dah ya, di situ jelas PDIP nomor 1 ya. Kemudian Gerindra harusnya nomor 2, Golkar yang harusnya nomor 3 bahkan jadi nomor 2 ya. Oke. Kemudian kita lihat ini real count KPU ya, yang suara sudah masuk 65,79%. P3 ini hasil hari Minggu loh ya. Di hari Minggu suara yang masuk sudah 65,79%. Masih belum masuk lagi 34, sekian persen ya. P3 naik lagi jadi 4,01. Kalau dia bertahan di 4,01 dia masuk parlemen ya. PSI naik nih dari 2, sekian. Nah, ini yang jadi heboh nih ya. Jadi 3,13. Gelora juga naik jadi 1,49. Maka judul Detik News sengaja hanya menyorot P3, PSI, dan Gelora. Yang sebelumnya di beberapa survei diperkirakan 3-3-nya ini tidak akan masuk parlemen. Oke, kita lihat. Nah, di sini nih yang saya mau soroti. PKB ya sekarang sudah dapat 8.867.638 suara alias 11,54%. Kalau kita bandingkan dengan hasil quick count yang sebelumnya dari indikator politik juga, dia cuma dapat 10,63%. Artinya selisihnya 0,91, dia naik 0,91%, hampir 1% loh, iya kan? Karena sebelumnya 0,63, sekarang jadi 0,91%. Gerindra dan PDIP, Gerindra lah kita bilang 13,3. Dia turun dari sebelumnya 13,5 atau 13,6 saya lupa gitu ya.
PDIP di sini jadi 16,39, ini turun juga, seharusnya 16,5 atau 16,6, turun dia. PKB naik dari 10,63 menjadi 11,54, itu selisih 0,91%. Kemudian Golkar, kalau dari quick count-nya 14,75, sekarang real count-nya walaupun baru 65%, dia dapat 15,05%. Selisih 0,3%, naik 0,3%. Ya. Langsung deh Gelora. Yang sebelumnya quick count 0,88, sekarang real count-nya 1,49%. Selisihnya 0,61%, naik dia. Jadi yang naik itu ada lagi beberapa, saya cuma ambil 4 di sini ya. PKB paling tinggi dapat 0,91%, kemudian diikuti oleh Gelora naiknya 0,61%, Golkar dapat 0,3% kenaikannya. Kita lihat PSI. PSI yang dari quick count-nya itu 2,87 sekarang dapat 3,13%. Alias selisih 0,26%, kenaikan 0,26%. Kalau kita lihat dari yang naik itu PSI naiknya paling kecil, cuma 0,26 Pak, tapi itu naik 0,26 ya dari yang kecil, jadi naiknya banyak gitu. Betul. Tapi kalau kita terjemahkan jumlah suara ya, jumlah suara yang bertambah untuk PSI ya cuma 0,26. Yang dapat tambahan suara banyak itu PKB 0,91%. Memang dibandingin persentasenya PKB yang cuman yang sudah 0,63 di quick count relatif lebih kecil kenaikannya. Tapi kalau kita lihat persentasenya dia naik 0,91%. Loh, kenapa yang naik 0,26% diributin? Saya bukan bela PSI loh, saya sudah bilang saya bukan orang PSI ya. Loh, santai coy, ini kan belum selesai. Nah, lo orang pada aneh ya. Survei, nggak percaya. Quick count, nggak percaya. Begitu real count-nya beda sama quick count-nya yang dipercaya. Aduh, dungu banget. Sekali lagi ya. Survei, nggak dipercaya. Begitu hasil quick count, contoh yang Ganjar dapat 16, sekian persen, nggak dipercaya juga quick count-nya. Begitu PSI naik, real count-nya dibanding quick count, seakan-akan quick count-nya dipercaya. Loh, kok quick count-nya segitu, real count-nya naik sekarang? Nangkep gak sih maksud saya? Lagi ya, pelan-pelan. Saya paling gemes kalau nerangin kepada orang-orang yang dungu gitu ya. Sekali lagi. Ini pelajarannya. Survei, nggak dipercaya. Apa itu survei? Survei internal kami. Nanti putaran kedua 01 lawan 03. Jangan-jangan cuma satu putaran, yang menang langsung 03. Saya seneng banget tuh dengar Ganjar ngomong gitu ya. Jadi dia nggak percaya survei kan? Ternyata survei itu terbukti. Diterjemahkan di quick count pun angkanya nggak gitu jauh beda. Oke, tinggal tunggu real count. Ya, real count-nya pun tidak akan jauh beda dari hasil quick count. Karena begini ya, kalau survei ke quick count bedanya bisa cukup lumayan, tapi dari quick count ke hasil akhir itu harusnya tidak terlalu berbeda. Kenapa begini? Quick count itu finish karena pencoblosan selesai. Sedangkan kalau survei kan turun naik menjelang pemilu bisa ada yang swing voter gitu kan ya, maka berubahnya banyak. Tapi kalau quick count adalah sudah terjadi gitu, oke ya. Nah, kembali lagi. Survei nggak dipercaya, hasil quick count nggak dipercaya. Begitu PSI naik dibanding hasil quick count, seakan-akan quick count-nya jadi referensi yang dipercaya. Kan geblek gitu ya, bukan geblek lagi, dungu gitu. Sebelumnya quick count-nya nggak dipercaya, sekarang real count-nya naik sedikit, seakan-akan quick count-nya jadi percaya. Waktu quick count-nya segitu, kok sekarang real count-nya naik? Geblek banget deh ya. Aduh. Sorry ya kalau saya ngomongnya kasar, memang mesti dikasarin gitu. Oke, jadi jelas ya, ada partai yang naik, ada yang turun. Gerindra turun itu perolehan suaranya, secara persentase ya, secara persentase. PDIP juga turun secara persentase. Santai aja tuh Gerindra dan PDIP. Ya, walaupun ada dari antara orang-orang mereka yang mengkritisi kenaikan PSI yang kalau saya lihat cuma 0,26% dibanding
quick count sebelumnya ya. Kemudian, jadi apa dong ininya? Ini dia nih, ada cuitan dari Rudy Valinka. Anak-anak PSI memang jago katanya. Mereka bikin haters-hatersnya jadi relawan gratis untuk memantau suara perolehan mereka di KPU setiap jam. Tiap hari melek monitor. Iya dong, karena mereka kaget. Kok bisa naik 0,26% jadi 3,31 gitu kan ya. Sehingga mereka plototin terus ya. Jadi kan enak juga ya, banyak orang yang mantau. Bagus. Itu maksudnya Rudy Valinka. PSI sukses menggeser isu Pilpres, isu Jokowi dan sebagainya. Jadi sekarang isunya bergeser ke PSI yang seakan-akan ini ada permainan nih. Ini partainya anak presiden mau dibikin menang, seakan-akan begitu kan yang digorengnya. Jadi yang namanya hak angket apa tuh digeser sekarang ke PSI. Urusan PSI lolos atau nggak lolos sudah nggak penting lagi sih, katanya ya. Nggak penting lah ya, mau lolos kayak nggak lolos. Ini menurut Rudy Valinka lu ya. Tapi kan teman-teman yang pilih PSI berharap lolos gitu ya. Wah, kalau lolos ya heboh lagi tuh. Dari tadi berapa tuh ya? 3,31 kan? 3,31 dari 2,87 hasil quick count sebelumnya ke 3,13% aja heboh, apalagi nanti kalau dari 3,13 naik ke 4,01 aja misalnya ya, itu kan naiknya berapa tuh? 0,88% lagi. Astaga, pasti tambah heboh dah. Makanya Rudy Valinka saya bisa mengerti kalau dia mencuit, dia bilang soal lolos nggak lolos sudah nggak penting lagi sih, tapi ngetrolnya itu lu yang bikin gue ketawa ngakak. Setuju saya. Oke? Jadi inilah keseruan dari negara kita gitu ya. Survei nggak dipercaya, quick count nggak dipercaya. Ketika ada orang yang naik dari real count-nya, walaupun itu belum final loh, kan baru 65%. Heboh lagi, seakan-akan quick count-nya jadi percaya sekarang. Quick count-nya yang dipercaya, jadi real count yang nggak dipercaya. Aneh bener. Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.